Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Putri Rosiana dengan NPM 2303050001 dari kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang sastra anak. Yang pertama, ada pengertian sastra anak. Menurut Savilier, pada tahun 1989, bagian karya tulis dan ilustrasi untuk menghibur anak-anak. Dan menurut Anderson, pada tahun 2006, semua buku yang ditulis untuk anak-anak tidak termasuk komik buku, buku lelucon, buku kartun, dan karya non-fiksi. Dan yang terakhir, menurut Hatfield, pada tahun 2006, komik juga harus dimasukkan karena pentingnya komik sebagai fenomena global terkait dengan perkembangan anak-anak. Berikutnya ada fungsi sastra anak. Yang pertama ada sebagai penunjang perkembangan kepribadian, mengembangkan imajinasi dan kreativitas dalam membantu anak mengembangkan imajinasi tersebut melalui cerita-cerita dan kisah-kisah yang menarik dan beragam. Hal ini dapat memungkinkan anak untuk berpikir kreatif dan mengembangkan kemampuannya dalam berpikir kritis, mengembangkan kepribadian untuk membantu dalam menampilkan nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat, agama, dan kebudayaan yang terkandung dalam karya sastra. Di dalam fungsi ini juga dapat mengembangkan keterampilan berbahasa anak, di mana anak dapat mengembangkan keterampilan berbahasa dengan menampilkan berbagai bentuk bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, membantu siswa dalam menghayal, mengembangkan kecerdasan emosi. Dalam anak dapat menampilkan dengan cerita-cerita yang menarik dan beragam. Hal ini memungkinkan anak untuk mengembangkan emosinya yang seimbang dan memahami perasaan orang lain. Lalu, mengembangkan kepribadian sastra anak membantu anak dalam menampilkan nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat, agama, dan kebudayaan yang terkandung dalam karya sastra seperti fungsi yang pertama. Berikutnya, yang ketiga, ada sarana pendidikan. Dalam mengembangkan pengetahuan sastra anak, untuk membantu anak mengembangkan pengetahuan tentang alam dan lingkungan, serta pengenalan pada perasaan dan pikiran tentang diri sendiri maupun orang lain. Lalu, sastra anak dapat membantu anak mengembangkan keterampilannya secara praktis dan menampilkan cerita-cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebagai fungsi sarana hiburan, sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca, senang dan gembira mendengar cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan. Mengembangkan kecerdasan emosi juga dapat memberikan kenikmatan
atau kepuasan batin kepada anak-anak dan dengan menampilkan cerita-cerita yang menarik dan beragam. Hal ini memungkinkan anak untuk meningkatkan kepuasan dan mengembangkan kecerdasan emosi sastra untuk memiliki berbagai fungsi yang signifikan dalam perkembangan anak. Sebagai penunjang, sarana pendidikan dan hiburan, sastra anak membantu anak mengembangkan imajinasi, kreativitas, kecerdasan emosi, dan keterampilan berbahasa, serta memahami kehidupan dan kebudayaan. Oleh karena itu, sastra sangat penting dalam proses pendidikan dan perkembangan anak. Berikutnya ada struktur sastra anak. Yang pertama ada plot. Plot adalah elemen fiksi yang paling penting dalam sastra anak. Plot menggambarkan jalur cerita yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua ada karakter. Dalam sastra anak harus relevan dan menarik bagi anak-anak. Karakter harus memiliki sifat yang mudah dipahami dan dapat diidentifikasi oleh anak-anak. Yang ketiga ada setting. Setting dalam sastra anak harus sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Setting dapat berupa tempat-tempat yang akrab dengan anak-anak, seperti sekolah, rumah, atau tempat-tempat lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, tema. Tema dalam sastra anak harus relevan dan menarik bagi anak-anak. Tema dapat berupa nilai-nilai kemanusiaan, moral, atau kebudayaan yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir adalah gaya. Gaya penulisan dalam sastra anak harus mudah dipahami dan menarik bagi anak-anak. Gaya penulisan dapat berupa cerita yang ringkas, jelas, dan menarik. Berikutnya ada genre sastra anak. Yang pertama adalah fiksi. Menurut Sagem, pada tahun 2012 secara umum adalah bentuk naratif dalam medium apapun yang terdiri atas orang, peristiwa, atau tempat yang imajiner. Dengan kata lain, tidak didasarkan sepenuhnya pada sejarah atau fakta. Dan menurut Abrams pada tahun 1999, penggunaannya secara sempit ia mengacu pada narasi tertulis dalam prosa dan seringkali secara khusus novel, meskipun juga novel dan cerita pendek penggunaan cerita pendek. Lalu berikutnya, menurut Turner pada tahun 2014, pencakup cerita dengan elemen imajiner dalam format apapun menyiratkan konstruksi inventif dan sebuah dunia imajiner dan paling unik. Lalu, menurut Fuller pada tahun 2000, fiksi umumnya dipahami sebagai tidak benar-benar melekat pada dunia nyata yang juga membuka berbagai interpretasi. Berikutnya ada contoh fiksi. Fiksi adalah karya sastra yang dibuat oleh pengarang dan tidak berdasarkan kenyataan. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa jenis fiksi.
Fiksi realistis. Fiksi realistis biasanya melibatkan cerita yang latar dasarnya waktu dan lokasi di dunia nyata, dan kejadian-kejadiannya dapat terjadi secara layak dalam pengaturan dunia nyata. Yang kedua ada fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah karya fiksi yang dasar penulisannya adalah fakta sejarah. Novel ini terikat oleh fakta-fakta sejarah, tetapi memberikan ruang gerak untuk fiksionalitas, seperti dengan memberikan pikiran dan perasaan tokoh lewat percakapan. Contoh, karya fiksi sejarah adalah novel Bendera Hitam dari Khurasan dan Tentara Islam di Tanah Galia karya Darji Zaidan. Dan yang terakhir adalah fiksi ilmu. Fiksi ilmu adalah karya fiksi yang dasar penulisannya adalah fakta ilmu pengetahuan. Genre ini memprediksi atau mengandaikan teknologi yang bukan realita pada saat penciptaan karya tersebut. Contoh, novel ini adalah 1984, karya George Orwell yang memprediksi teknologi yang tidak ada pada saat penulisannya. Berikutnya non-fiksi. Non-fiksi adalah terjadi pada latar sebaliknya, seperti alam semesta yang sepenuhnya imajiner, sejarah alternatif atau lokasi waktu lain yang tidak nyata. Fiksi non-realistik sering menghadirkan teknologi yang tidak mungkin atau membangkangkan terhadap hukum alam yang dipahami saat ini. Pembagian genre non-fiksi dalam sastra anak meliputi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada realisme binatang. Realisme binatang adalah cerita yang bersifat non-fiksi dan berfokus pada binatang. Cerita ini memunculkan deskripsi tentang bentuk fisik, habitat, cara hidup, dan siklus hidup binatang. Contoh, cerita realisme binatang adalah film-film seperti Planet Satwa, Wild Africa, dan Big Cat Diary. Dalam cerita realisme binatang dipresentasikan secara realistis tanpa unsur personifikasi, sehingga anak dapat memahami kehidupan binatang secara lebih dekat ke realitas. Yang kedua ada realisme historis. Realisme historis mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, lengkap dengan faktual logisnya. Cerita ini biasanya mengambil satu atau beberapa tokoh utama yang dipergunakan sebagai ucapan pengembangan alur. Contoh, cerita realisme historis adalah novel yang mengisahkan peristiwa-peristiwa besar atau nama tokoh yang memiliki nilai kesejarahan, seperti Perang Diponegoro atau Pertempuran 5 Hari di Semarang. Yang ketiga ada realisme olahraga. Cerita olahraga adalah cerita yang berkaitan dengan keolahragaan. Realisme olahraga ini juga dapat dipakai untuk menanamkan nilai kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dan lain-lain pada diri anak. Contoh, cerita olahraga adalah cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga, seperti pertandingan, tim, dan atlet.
Dan yang terakhir, keempat, biografi. Biografi adalah buku berisi riwayat hidup seseorang untuk memberikan kejelasan berbagai hal mengenai orang tersebut. Biografi menguraikan sikap dan pandangan hidup seseorang, serta memberitahukan atau mengklarifikasi sesuatu yang selama ini belum diketahui orang. Contoh, biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seorang tokoh seperti seorang atlet, politikus, atau tokoh masyarakat. Pembagian genre non-fiksi dalam sastra anak meliputi realisasi binatang, historis, olahraga, dan biografi. Masing-masing dari genre itu tadi memiliki sebuah tujuan dan cara penulisannya yang berbeda-beda, tetapi tetap berfokus pada memberikan informasi dan pengetahuan yang realistis dan berguna bagi anak-anak. Berikutnya ada sastra tradisional. Sastra tradisional adalah bentuk karya sastra yang diwariskan secara turun-temurun melalui generasi, biasanya disampaikan secara lisan dan berisi cerita, mitos, legenda, fabel, dongeng, cerita wayang, dan nyanyian rakyat. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang berisi kehidupan binatang yang memiliki perilaku dan watak seperti manusia. Fabel biasanya memiliki pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca dan dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, fabel adalah cerita tentang 3 babi kecil yang berbicara dan berpakaian seperti manusia. Yang kedua, dongeng rakyat. Dongeng rakyat adalah cerita yang berisi kehidupan masyarakat, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya. Dongeng rakyat biasanya disampaikan secara lisan dan berisi cerita tentang kehidupan manusia yang memiliki kekuatan gaib atau berhubungan dengan peristiwa magis. Contoh, dongeng rakyat adalah cerita tentang keong emas yang berubah menjadi manusia. Yang ketiga adalah mitos. Mitos adalah cerita yang menceritakan asal-usul alam dan keberadaan makhluk supernatural. Mitos biasanya berisi cerita tentang dewa-dewa dan makhluk-makhluk supernatural yang berhubungan dengan kehidupan spiritual. Contoh mitos adalah cerita tentang asal-usul Danau Toba. Yang keempat ada legenda. Legenda adalah cerita yang berisi kehidupan manusia yang hidup pada zaman dahulu kala dan memiliki kekuatan gaib tertentu. Legenda biasanya berisi cerita tentang tokoh-tokoh sejarah atau tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki kebenaran. Contoh, legenda adalah cerita tentang asal-usul tempat atau benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Yang kelima, epos. Epos adalah cerita panjang yang berisi peristiwa-peristiwa besar dan penting dalam sejarah suatu bangsa atau masyarakat. Epos biasanya berisi cerita tentang pahlawan dan dewa-dewa ataupun makhluk supernatural yang berhubungan dengan kehidupan spiritual. Contohnya cerita tentang Ramayana dan Mahabharata dari India. Yang keenam adalah folktale. Folktale adalah cerita yang berisi kehidupan binatang
yang memiliki perilaku dan watak seperti manusia. Folktale biasanya memiliki pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca dan dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cerita tentang 3 babi kecil yang berbicara dan berpakaian seperti manusia. Dan yang terakhir, ketujuh, ada fairy tale. Fairy tale adalah cerita yang berisi kehidupan manusia yang memiliki kekuatan gaib atau berhubungan dengan peristiwa magis. Fairy tale biasanya berisi cerita tentang penyihir, peri, raja, ratu, atau putri yang memiliki kekuatan supernatural. Contohnya cerita tentang Cinderella dan Snow White. Berikutnya, komik. Komik adalah karya sastra yang berisi gambar ilustrasi yang disusun dengan mengikuti alur cerita. Komik biasanya berisi cerita yang disajikan melalui gambar dan dialog. Komik dapat berupa komik strip, komik buku, atau komik digital. Komik realis adalah jenis komik yang gambar ilustrasinya memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, prosa. Prosa adalah karya sastra yang berisi teks yang ditulis dalam bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Prosa dapat berupa novel, cerita pendek, atau esai. Prosa biasanya berisi cerita yang disajikan melalui tulisan dan dapat berupa cerita yang berisi unsur-unsur seperti dialog, deskripsi, dan pengembangan cerita. Dan yang ketiga, puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi teks yang berbentuk bait-bait, memiliki struktur dan ritme khusus. Puisi biasanya berisi ungkapan emosi, pengalaman, atau gagasan, disajikan melalui bahasa yang kreatif dan artistik. Puisi dapat berupa puisi lirik, dramatis, atau epik. Dan yang terakhir, drama. Drama adalah karya sastra yang berisi cerita dengan disajikan melalui permainan teater. Drama biasanya berisi dialog dan aksi yang disajikan oleh aktor dan aktris. Drama dapat berupa sandiwara, opera, atau musikal. Bagi pembelajaran, unsur hiburan dan tidak membosankan. Memiliki kreativitas membuat anak semangat dalam pembelajaran. Yang pertama, mengungkapkan pengalaman. Mengungkapkan pengalaman adalah strategi mengajar sastra yang melibatkan siswa dalam berbagi pengalaman pribadi. Siswa dapat dibantu untuk menulis cerita yang berisi pengalaman pribadi mereka, seperti cerita tentang perjalanan, pengalaman dalam suatu kegiatan, atau pengalaman dalam suatu situasi. Yang kedua, menulis narasi, deskripsi, ekspedisi, dan argumen. Dengan menulis tersebut adalah salah satu strategi mengajar sastra yang membantu siswa untuk memahami struktur cerita.
Narasi adalah cerita yang berisi peristiwa yang berlangsung secara kronologis. Deskripsi adalah cerita yang berisi gambaran detail tentang suatu objek, tempat, atau situasi. Ekspedisi adalah cerita yang berisi perjalanan atau petualangan. Dan argumen adalah cerita yang berisi analisis atau interpretasi tentang suatu peristiwa atau situasi. Yang ketiga, bercerita. Dengan bercerita dan melibatkan siswa dalam berbagi cerita dapat membantu untuk bercerita tentang pengalaman pribadi mereka atau cerita yang mereka baca. Bercerita membantu siswa dalam memahami struktur cerita dan membangkitkan minat mereka dalam membaca dan menulis cerita. Yang keempat, membaca puisi. Mengajarkan sastra yang membantu siswa memahami struktur puisi. Puisi adalah untuk karya sastra yang berisi ungkapan emosi, pengalaman, atau gagasan yang disajikan melalui bahasa yang kreatif dan artistik. Dengan membaca puisi, membantu memahami struktur puisi dan membangkitkan minat mereka dalam membaca dan menulis puisi. Yang kelima, menulis. Menulis membantu siswa memahami struktur cerita. Siswa dapat dibantu untuk menulis cerita yang berisi gambaran detail tentang suatu objek, tempat, atau situasi, atau menceritakan tentang pengalaman mereka. Menulis dapat membantu siswa memahami struktur cerita dan membangkitkan minat mereka dalam membaca dan menulis cerita. Strategi mengajar sastra meliputi berbagai teknik tersebut. Dengan mengajarkan sastra dapat membantu siswa memahami struktur cerita, membangkitkan minat mereka dalam membaca dan menulis cerita, dan memahami nilai-nilai budaya dan moral yang terkait dengan karya sastra. Berikutnya, metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, sastra meliputi beberapa teknik yang dapat membantu siswa memahami dan menikmati karya sastra. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran sastra yang dapat digunakan. Yang pertama, menyimak. Menyimak adalah metode pembelajaran sastra yang melibatkan siswa dalam mendengar cerita atau puisi. Siswa dapat dibantu untuk mendengar cerita atau puisi yang disajikan oleh guru atau teman sekelas. Dengan menyimak dapat membantu siswa memahami struktur cerita dan membangkitkan minat mereka dalam membaca dan menulis cerita. Yang kedua, melisankan. Melisankan adalah metode pembelajaran sastra yang melibatkan siswa dalam berbagi cerita atau puisi. Siswa dapat dibantu untuk berbagi cerita atau puisi yang mereka baca atau tulis. Melisankan dapat membantu siswa memahami struktur cerita dan membangkitkan minat mereka dalam membaca dan menulis cerita. Yang ketiga, membaca adalah metode pembelajaran sastra yang melibatkan siswa dalam membaca cerita atau puisi. Siswa dapat dibantu untuk membaca cerita atau puisi yang disajikan oleh guru atau teman sekelasnya.
Yang keempat, menulis adalah metode pembelajaran sastra yang melibatkan siswa dalam menulis cerita atau puisi. Siswa dapat dibantu untuk menulis cerita atau puisi yang berisi pengalaman pribadi mereka. Menulis dapat membantu siswa untuk memahami struktur cerita dan membagikan minat mereka. Dalam metode pembelajaran sastra meliputi beberapa teknik yang dapat membantu siswa untuk memahami dan menikmati karya sastra. Dengan metode pembelajaran tadi dapat membantu siswa untuk memahami struktur ceritanya dan membagikan minat mereka dalam membaca dan menulis cerita. Dan dengan dapat mudah memahami nilai-nilai budaya dan moral yang terkait dengan karya sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.